Perhatian, perhatian. Berlatar belakang Cina pada tahun 2021, terlihat kedutaan besar Cina tengah berbincang dengan agennya. Mereka merencanakan tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu senjata yang seharusnya dikirimkan kepada Korea Utara malah nyasar ke Korea Selatan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim salah satu agennya untuk menyelesaikan misi ini. Namun sayangnya dalam menyelesaikan misi ini, agen tersebut harus mati terbunuh. Selang beberapa saat, agen Ma pun pergi menemui Lee Dae-hee dengan memberikannya segumpal uang dan juga beberapa perlengkapan lainnya, dan menanyakan kesiapan Lee Dae-hee terkait pertempuran yang akan dilakukan. Lee Dae-hee pun setelah melihat uang yang begitu banyak, ia pun mengiyakan, dan juga ia mendapat password sehingga pada saat itu ia memutuskan pergi untuk bersiap pergi ke Korea Selatan. Di tempat lain terlihat seorang agen Korea yang berkecimpung di dunia nis tengah duduk di lapangan bisbol. Kemudian agen Ma mendekatinya. Sepertinya perjalanan dari Cina ke Korea cukup kilat ya. Di sana mereka tertangkap kamera seperti akan berciuman, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah mereka berkonsultasi terkait masalah yang terjadi dengan agen yang ia kirimkan dari Cina ke Korea Selatan. Karena merasa malu, mereka berdua pun pergi. Kemudian detektif atau agen dari Korea Selatan tersebut pergi untuk menyewa tempat untuk tempat perkumpulannya dengan agen Cina yang telah diutus ke Korea Selatan. Singkat cerita, terlihat detektif Korea itu tengah menyelamatkan sebuah gendongan bayi yang ternyata berisi dog, dan ia pun tertabrak oleh mobil sehingga ia koma dan dilarikan ke rumah sakit. Di malam hari, terlihat pemilik tempat itu tengah menunggu detektif tersebut tapi tak kunjung datang. Keesokan harinya terlihat Lee Dae-hee mengarah ke tempat tersebut. Tetapi sesampainya di sana, ia bukan menemui detektif melainkan pemilik tempat tersebut. Sehingga terjadi kesalahpahaman besar sehingga pemilik tempat tersebut menggantikan peran detektif itu yang sedang koma di rumah sakit. Untuk kelanjutannya, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah pertukaran tempat ini. Setelah perbincangan panjang dan juga pembayaran uang sana dan sini, kemudian mereka melanjutkan. Lee Dae-hee pun mulai menjelaskan tentang target mereka. Namun si pemilik itu tiba-tiba kedatangan tamu. Ternyata pemilik gedung yang menanyakan sewa bulanannya. Ia pun langsung membayar sebanyak 3 bulan uang sewa. Kemudian Lee Dae-hee kembali menjelaskan. Tiba-tiba seorang ibu-ibu datang dan mereka pun terkejut. Ibu-ibu tersebut menyuruh mereka untuk mencari anjingnya dengan bayaran yang sangat besar. Kemudian si pemilik tempat itu pun menyetujui permintaan ibu-ibu itu. Kemudian Lee Dae-hee mulai menjelaskan kembali tentang tujuan awal mereka. Namun sepertinya si pemilik tempat itu atau sebut saja Junho tidak mendengarkan apa yang dikatakan Lee Dae-hee, sehingga Lee Dae-hee memilih pergi dan kembali keesokan harinya. Keesokan harinya mereka pun bertemu di tempat balet di mana mereka akan menangkap seseorang dalam misi tersebut. Kemudian semua orang menertawakan Lee Dae-hee karena pakaiannya. Selang beberapa waktu, tiba-tiba target yang mereka inginkan pun datang ke tempat itu. Saat target datang, mereka pun menyiapkan diri untuk mengambil ponsel dari target tersebut untuk diambil datanya. Namun terlihat pasangan Lee Dae-hee tidak ingin melepaskan Lee Dae-hee sehingga Lee Dae-hee pun menjatuhkan celananya, lalu pasangannya pun kabur. Dan pada akhirnya Lee Dae-hee berpasangan dengan target dan Junho pun berhasil mengambil HP dari target tersebut. Namun apa daya, target memakai HP lipat sehingga tidak bisa diambil datanya.
Namun saat membuka HP target, Junho melihat ada pesan yang masuk. Ia pun langsung kembali ke tempat balet tersebut, lalu ingin mengembalikan HP tersebut. Namun karena susah, akhirnya mereka pun terjatuh bersama. Setelah itu target pun keluar untuk menelpon. Tiba-tiba ada seorang yang mensuntikan sesuatu di leher target, sehingga target pun masuk ke dalam keadaan tewas. Semua orang terlihat terkejut dengan keadaan itu. Lee Dae-hee pun langsung mengecek keadaan target. Ternyata target pun telah meninggal. Lee Dae-hee bertanya pada Junho, apakah tidak apa-apa jika kita berada di sini atau sebaiknya kita pergi? Junho pun mengatakan kita di sini saja, nanti malah kita mencurigakan. Setelah itu Lee Dae-hee pun pergi mengecek di luar. Ternyata orang yang menyuntikkan sesuatu pada target telah pergi. Selang beberapa waktu Lee Dae-hee mengatakan, ayo kita pergi, nanti kita akan ditangkap ke kantor polisi. Junho pun mengatakan akan lebih aneh lagi jika kita pergi, maka kita tetap di sini saja. Namun yang terjadi, mereka pun tetap dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, mereka telah berada di kantor polisi, di mana mereka ditanyai apakah kalian saling mengenal. Lee Dae-hee menjawab tidak, Junho pun menjawab iya, sehingga mereka pun dibebaskan pulang karena kurangnya bukti. Setelah itu, kapten dari kepolisian mengatakan tetap awasi mereka. Karena kapten itu merasakan bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dan harus diteliti dengan baik sehingga kita bisa mengetahui motif mereka yang sesungguhnya. Seperti itulah kira-kira yang dikatakan kapten kepada anak buahnya. Keesokan harinya mereka kembali bertemu. Kemudian Lee Dae-hee menanyakan kepada Junho, apakah kamu tahu orang-orang yang mengetahui keberadaan gangster di Korea Selatan? Junho mengatakan bahwa aku mengetahuinya, tapi kamu harus memberikanku uang. Lee Dae-hee pun memberikan Junho seikat uang. Junho pun terlihat senang. Ia pun langsung berpikir harus membawa Lee Dae-hee kemana. Lee Dae-hee pun mengatakan bahwa jangan sampai kamu membawa aku ke peramal. Dan pada kenyataannya Junho pun membawa Lee Dae-hee ke peramal. Lee Dae-hee terlihat kesal dan bertanya tentang beberapa hal terkait peramal, namun yang dijawab adalah salah semuanya. Tapi peramal memberikan salah satu informasi terhadap gangster terbesar di Korea. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Karena merasa kesal terhadap Junho, Lee Dae-hee pun memberikan satu pukulan terhadap Junho. Sesampainya di atas mobil, mereka berdua pun terlihat sangat canggung karena adegan sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat gangster tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun dikejutkan oleh kejadian yang mengenaskan, di mana tempat gangster itu tiba-tiba diserang oleh gangster lainnya. Lee Dae-hee dan Junho terlihat bersembunyi di belakang pintu dan memberikan beberapa pukulan terhadap gangster tersebut. Namun setelah adegan itu, Lee Dae-hee pun pergi untuk mengambil handphone dari gangster itu dan kemudian mereka kembali ke mobilnya. Setelah dari tempat itu, mereka pun pergi ke tempat teman Junho yang merupakan hacker. Mereka pergi ke sana untuk membuka kata sandi ataupun siapa saja yang ditelepon oleh gangster tersebut. Sesampainya di sana, setelah dihacker, ia pun memberitahukan bahwasannya yang biasa ditelepon adalah orang yang disebut makelar. Karena merasa penasaran tentang siapa si makelar itu, mereka pun mencari tahu alamatnya lalu mengunjunginya. Sesampainya di sana, terlihat Lee Dae-hee buru-buru membuka pintu karena ingin boker. Ia pun membuka pintu tersebut lalu masuk ke dalamnya. Terlihat tiba-tiba ia berteriak karena melihat mayat. Mereka pun berusaha untuk mengidentifikasi mayat tersebut dan masuk ke kamar mayat itu dan mengetahui bahwasanya ia adalah pengawal di suatu hotel. Mereka pun membuka HP-nya dan melihat bahwasanya akan ada perayaan besar di hotel tersebut. Sedarinya tempat makelar itu, mereka pun mulai memakan beberapa kudapan sambil berbincang tentang bagaimana masuk ke hotel tersebut. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang merupakan anggota NIS yang sedang menyamar dan memberikan kode kepada Junho. Sayangnya sampai sekarang kode itu belum dibalas oleh Junho. Mereka pun bingung apakah Junho adalah anggota NIS atau bukan.
Keesokan harinya terlihat mobil hitam dengan plat kuning. Oh, ternyata itu adalah Junho dan juga Lee Dae-hee. Mereka mendatangi hotel tersebut. Di sana mereka pun bertemu dengan target selanjutnya. Terlihat Lee Dae-hee menyuruh Junho fokus, namun Junho terlihat pelangak-pelongo. Mereka pun pergi menyampari target berikutnya. Sesampainya di sana, mereka berpura-pura menjadi orang Italia sambil memeluk target dan memasang alat pelacak. Target terlihat sangat senang dipeluk oleh Lee Dae-hee, kemudian Lee Dae-hee pun menciumnya. Kemudian mereka berdua pamit untuk pergi. Di ruangan lain terlihat target bertemu dengan geng lainnya. Di sana mereka berbincang tentang beberapa hal tentang pembunuhan yang terjadi. Lee Dae-hee dan juga Junho terlihat makan bersama. Kemudian ada seseorang yang melaporkan bahwa mereka sedang menyamar. Dan pada akhirnya mereka pun ketahuan. Ketika berusaha kabur, mereka malah ditemukan di suatu dapur oleh anggota gangster tersebut. Akhirnya terjadilah perang dingin di antara dua kubu itu. Dan kita saksikan peperangan ini sangat membawa tawa. Mari kita simak bersama. Nah, pada adegan ini mereka uji besar-besaran pisau. Namun karena si gendut takut, ia menyerahkan Junho kepada anak buahnya sembari ia mengejar Lee Dae-hee. Karena merasa ketakutan, Junho pun menakut-nakuti anak buah dari gangster itu dengan segayung air yang berisi air panas. Namun siapa tahu bahwa air di dalamnya setelah disiramkan merupakan air dingin. Semua orang pun terkejut dan mereka mulai mengejar Junho. Di sisi lain terlihat si gendut bersama Lee Dae-hee tengah berperang adu kekuatan. Mari kita lihat. Setelah tragedi si gendut kalah, kemudian senior dari si gendut pun datang mengacungkan senjata. Setelah itu Lee Dae-hee dan Junho menyerahkan diri terhadap bos itu. Kemudian mereka berbincang tentang beberapa hal. Kemudian Junho mengaku bahwasanya ia hanya mengikuti Lee Dae-hee saja. Ia pun dibayar oleh Lee Dae-hee. Asalkan ia mau dibebaskan, ia akan mengaku semuanya. Kemudian Junho disuruh ke kantor polisi lalu menembak semua polisi di dalamnya agar ia pun dibebaskan. Namun ternyata Junho adalah tentara khusus. Ia pun menembak semua orang dalam mobil dan membawa kabur mobil tersebut lalu pergi untuk menyelamatkan Lee Dae-hee. Siapa sangka kalau Junho adalah tentara 701 Korea Selatan. Sesampainya di hotel itu, ia pun pergi untuk mencari Lee Dae-hee, namun tidak ditemukan. Ia pun keluar. Setibanya di luar, ia telah terkepung oleh para polisi. Ia pun menyerahkan diri. Seketika ia pun dibawa ke kantor polisi sembari ditontoni oleh banyak orang. Jadi artis mendadak nih Junho. Sampainya di kantor polisi, Junho pun disuruh telepon Lee Dae-hee. Kemudian Lee Dae-hee hanya memberikan sebagian kode kepada Junho dan Junho pun mengerti akan itu. Kemudian Junho pun menyuruh salah satu polisi untuk mendekatinya agar ia memberikan tentang kejadian yang terjadi sebenarnya. Namun tiba-tiba Junho merampas senjata dari polisi tersebut. Nah, siapa sangka orang seperti Junho merupakan mantan tentara khusus Korea Selatan. Luar biasa bukan? Kemudian ia pun mengacungkan senjata kepada polisi tersebut sembari mengatakan, "Berikan aku kunci mobil maka aku tidak akan menembaknya." Kemudian kapten dari polisi tersebut pun memberikan kunci mobilnya. Mana mobil baru lagi. Setelah itu Junho pun keluar dan membawa mobil dari kapten itu untuk pergi menyelamatkan Lee Dae-hee. Di kantor polisi tersebut pun terjadi kegaduhan karena mereka baru saja menerima informasi terkait Junho. Pada identitas Junho tersebut tertulis bahwasanya ia mantan tentara khusus 701 Korea Selatan. Namun kapten itu mengatakan, "Hah? Masa si pelangak-pelongo itu merupakan kapten khusus? Tidak mungkin." Kapten itu masih saja tidak mempercayai bahwa si Junho adalah tentara khusus 701 Korea Selatan. Singkat cerita, tibalah Junho di tempat para gangster tersebut. Di sana ia berusaha menyelamatkan Lee Dae-hee dengan membuka ikatan di tangannya maupun di kaki. Tiba-tiba mereka pun diserang oleh Charyong atau sebut saja keong racun. Kemudian mereka melakukan beberapa pukulan satu sama lain, namun peperangan tersebut dimenangkan oleh Lee Dae-hee dan juga Junho. Mereka berdua pun mencari jalan bawah tanah untuk kabur. Tiba-tiba mereka disampari lagi oleh keong racun tersebut. Akhirnya terjadilah peperangan antara keong racun dan juga Junho.
Namun lagi-lagi peperangan ini dimenangkan oleh Junho. Keong Racun pun terlihat sangat kritis, kayaknya sudah sekarat. Kemudian Junho tetap memasang kuda-kudanya. Kemudian mereka pun kabur ke tempat lainnya. Tiba-tiba datanglah serangan baru dengan menargetkan Lee Dae-hee sehingga Junho pun angkat tangan. Namun Lee Dae-hee dengan kecerdikannya, ia pun mulai menyerang balik dan terjadilah peperangan yang luar biasa. Sedikit informasi, yang menyerang Junho adalah kakak dari Keong Racun yang merupakan kucing garong. Namun pada akhirnya kucing garong pun juga mati terbunuh oleh Junho. Pembunuhan Junho ini terbilang sadis, seperti lirik lagu Afgan, "Terlalu sadis caramu." Oke, maaf, lanjut. Tempat lain terlihat Junho tengah berperang dengan teman satu fandomnya yang sama-sama mengidolakan Red Velvet. Nah, kita lihat kejadiannya, guys. Cukup singkat bukan pertemuan antara fans ini? Kemudian mereka pun keluar menyampari target mereka. Namun tanpa berbasa-basi, tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh si target tersebut, mereka langsung melaporkan polisi lalu kabur dan menyerahkan target ke dalam penjara. Akhirnya target pun masuk penjara. Dalam penjara, target tersebut bertemu dengan teman lamanya. Ternyata Junho juga masuk ke dalam penjara, guys. Kemudian agen NIS pun menyamparinya sambil menanyakan, "Apakah kamu ingin bergabung dengan agen kami dan menyelesaikan salah satu proyek lagi?" Junho mengatakan, "Tidak, saya tidak ingin." Kemudian mereka mengancam bahwasanya akan menyebloskan Junho selama-lamanya dengan beberapa kejahatan yang ia lakukan. Junho pun tak gentar. Namun ketika berbicara tentang uang, Junho pun langsung mengiyakan bahwa ia ingin bergabung dengan NIS. Singkat cerita, mereka pun berkumpul untuk bertemu satu sama lain. Ternyata agennya adalah Lee Dae-hee. Lee Dae-hee menolak untuk berpartner dengan Junho. Namun apa daya, itu telah keputusan dari atas. Mereka hanya bisa mengiyakan. Nah, pada tahap ini mereka bersiap untuk melakukan Mission Possible selanjutnya. Namun misinya masih tanda tanya. Mari kita menuntut sama-sama untuk mendapatkan season 2-nya jika penasaran. Dan sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya ya teman-teman, sebagai bentuk kecintaan kalian terhadap channel saya. Oke, semoga terhibur ya.